Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Siti Aisyah. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang virus. Yang akan kita bahas adalah klasifikasi dan peranan virus pada kehidupan. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang klasifikasi virus atau pengelompokan virus. Nah, pengelompokan virus kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu virus berdasarkan sel inang, virus berdasarkan materi genetik, dan virus berdasarkan morfologi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita bahas tentang virus berdasarkan materi genetik. Nah, virus berdasarkan materi genetik itu dibagi menjadi 2. Ada virus DNA dan ada virus RNA. Seperti namanya, virus DNA menggunakan DNA sebagai bahan genetiknya. Nah, pada video sebelumnya Ibu pernah membahas tentang struktur tubuh virus. Nah, di mana struktur tubuh virus ini terdapat materi genetik. Nah, salah satunya adalah DNA. Virus DNA memasuki sel inang biasanya ketika selaput virus bergabung dengan sel-sel, yaitu pada tahap penetrasi. Nah, virus itu kan memasukkan materi genetiknya. Nah, di situ virus DNA akan ikut mentranskripsi menjadi RNA. Contoh dari virus DNA itu ada papavirus yang menyebabkan papiloma atau kutil, ada juga adenovirus yang menyebabkan saluran pernafasan, ada herpes virus yang menyebabkan herpes, dan ada poxvirus yang menyebabkan cacar. Selanjutnya kita akan bahas tentang virus RNA. Nah, virus RNA ini dikenal juga sebagai retrovirus. Sesuai namanya, virus RNA memiliki RNA sebagai bahan genetiknya. Berbeda dengan virus DNA yang bisa langsung mentranskripsi DNA-nya di dalam tubuh inang. Nah, kalau virus RNA tersendiri, mereka harus terlebih dahulu mengubah RNA mereka menjadi DNA. Nah, proses ini disebut dengan transkripsi balik. Selanjutnya, contoh dari virus RNA adalah ada togavirus yang menyebabkan rubella, ada rhabdovirus yang menyebabkan rabies, ada paramyxovirus yang menyebabkan campak, ortomycovirus yang menyebabkan influenza atau flu, dan retrovirus atau virus leukemia dan HIV. Selain itu ada juga virus yang saat ini menjadi pandemi di Indonesia, yaitu coronavirus. Nah, coronavirus ini termasuk ke dalam virus RNA. Pengelompokan virus selanjutnya yang akan kita bahas adalah berdasarkan dari bentuk atau morfologinya. Nah, berdasarkan bentuknya, virus dibagi menjadi 4 bentuk. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk polihedral, ada yang berbentuk bola, dan terakhir berbentuk huruf T. Oke, sebelum Ibu membahas lebih jauh tentang bentuk-bentuk virus, nah Ibu akan mengingatkan kembali tentang apa sih yang mempengaruhi dari bentuk virus tersebut. Jadi pada materi sebelumnya Ibu sudah menyampaikan jika bentuk virus itu dipengaruhi oleh kapsidnya. Nah, kapsid sendiri merupakan selubung protein yang melindungi materi genetik pada si virus tersebut. Nah, bisa pahami ya? Oke, kita bahas yang pertama adalah virus batang atau virus berbentuk batang. Nah, virus berbentuk batang ini memiliki kapsid yang bentuknya heliks dengan bentuk keseluruhannya seperti batang. Contoh dari virus batang adalah virus TMV atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit bercak pada daun tembakau. Selanjutnya ada bentuk virus polihedral. Nah, bentuk virus polihedral ini memiliki kapsid dengan duri glikoprotein pada setiap titik-titik
sudut. Nah, fungsi dari glikoprotein pada bentuk virus polihedral itu sebagai alat untuk menempelkan virus tersebut pada sel inang. Contoh dari virus polihedra ini adalah adenovirus yang merupakan penyakit menular dan berbahaya. Nah, penyakit ini yang disebabkan oleh adenovirus ini adalah sejenis peradangan pada saluran pernafasan, infeksi saluran kencing, dan infeksi pada mata. Yang ketiga adalah virus berbentuk bulat. Nah, virus berbentuk bulat ini memiliki dua kelompok. Ada yang disebut virus telanjang, ada juga yang disebut virus bersampul atau virus envelope. Nah, virus yang berbentuk telanjang ini hanya memiliki struktur yang tersusun dari kapsid dan asam nukleat. Namun, untuk virus yang bersampul atau berenvelop, dia memiliki susunan tambahan yang disusun oleh lipoprotein atau glikoprotein. Nah, envelop virus ini dia itu sebagai lapisan terluar dan diperoleh pada saat tahapan daur hidupnya yang berada pada sel inang. Jadi envelop ini dihasilkan oleh sel inang, tepatnya pada membran sel inang. Nah, selubung envelop virus ini sangat sensitif atau cukup sensitif terhadap pengeringan, panas, dan deterjen, sehingga mudah disterilkan daripada virus-virus yang tidak berserubung. Nah, contoh dari virus bulat yang berenvelop itu adalah virus corona. Nah, makanya kalian harus rajin cuci tangan karena selubung lipid atau envelop pada virus corona itu sangat sensitif terhadap deterjen atau terhadap sabun. Lalu untuk virus yang telanjang contohnya ada adenovirus, parvovirus, dan reovirus. Yang terakhir adalah virus berbentuk T. Nah, virus berbentuk T ini disebut juga sebagai virus kompleks. Kenapa? Karena virus ini memiliki banyak struktur. Nah, struktur dari virus T ini ada 3, yaitu kepala, leher, dan ekor. Pada materi sebelumnya, sebenarnya Ibu sudah membahas tentang struktur tubuh virus. Nah, yang Ibu jadikan contoh adalah virus berbentuk T atau disebut dengan virus bakteriofag. Tapi kita ulas kembali untuk lebih mengingatkan. Nah, untuk virus berbentuk T ini pada bagian kepala memiliki kapsid dan asam nukleat itu bisa DNA atau RNA. Lalu pada struktur ekor terdapat serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Nah, fungsi dari struktur lempeng dasar dan jarum penusuk ini untuk menempelkan virus tersebut kepada sel inang. Nah, untuk contoh virus yang berbentuk huruf T itu adalah virus bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengelompokan virus berdasarkan inangnya. Sekaligus kita akan membahas tentang virus yang merugikan. Yang pertama adalah virus yang menyerang hewan. Otomatis inangnya adalah hewan. Nah, banyak sekali penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Beberapa penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus diantaranya penyakit rabies atau disebut juga dengan anjing gila disebabkan oleh virus neurotroph yang biasa menyerang susunan saraf pusat. Nah, biasanya virus ini menyerang anjing, kera, kucing, bahkan manusia. Lalu selanjutnya ada virus tetelo atau sampar ayam pada unggas yang disebabkan oleh virus Newcastle disease virus atau virus NCD. Dan selanjutnya ada virus mulut dan kuku pada ternak sapi dan kerbau disebabkan oleh virus FMD. Lalu ada juga virus cacar pada sapi. Nah, itu adalah virus yang menyerang hewan. Nah, selanjutnya ada virus yang menyerang tumbuhan. Mungkin dari awal kita sudah bahas ya
karena pada sejarah virus yang pertama kali ditemukan adalah virus yang menyerang tumbuhan adalah virus mozaik atau tobacco mosaic virus. Selain itu juga ada penyakit kerdil pada padi yang menyebabkan pertumbuhan tanaman padi terhambat. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus Tugro. Lalu ada juga penyakit yang menyerang pohon jeruk yang menghancurkan pembuluh tapis atau pembuluh phloem sehingga kulit pohon menjadi terkelupas pada jeruk itu. Nah, contoh virusnya adalah Citrus Vine Phloem Degeneration atau CVPD. Dan yang terakhir ada virus Tristeza pada tanaman jeruk juga yang disebabkan oleh maksudnya penyakit Tristeza yang disebabkan oleh virus Tristeza. Nah, yang ketiga adalah virus yang menyerang manusia atau inangnya manusia. Selain menyebabkan penyakit pada tumbuhan dan hewan, beberapa virus juga menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, sekarang yang sedang menjadi pandemi adalah virus corona atau coronavirus, yaitu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Makanya kalian harus pintar-pintar jaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus corona. Karena virus corona ini penyebarannya sangat cepat. Nah, tapi virus corona ini sebenarnya bisa kalian lawan dengan menerapkan pola hidup sehat. Selain virus corona, ada juga virus cacar. Nah, cacar ini ada dua jenis, ada cacar air, ada cacar biasa. Nah, kalau cacar air ini biasanya menyerang anak-anak dengan gejala lepuh, berisi cairan jernih dan gatal. Tapi kalau kalian kena cacar, jangan digaruk ya. Nah, si garukannya itulah yang nanti membuat luka cacar itu sulit hilang. Lalu ada juga virus hepatitis yang disebabkan oleh flavivirus, yaitu virus yang menyebabkan hepatitis A, lalu ada hepatitis B dan hepatitis C. Oke, itu beberapa contoh virus yang menyerang manusia. Kalau misalnya kalian ada lagi yang tahu beberapa tentang virus yang menyerang manusia, boleh kalian komen di kolom komentar. Nah, yang terakhir adalah virus yang menyerang bakteri atau virus yang inangnya bakteri. Nah, sudah kita jelaskan dari awal, virus yang menyerang bakteri ini disebut dengan bakteriofag. Nah, biasanya bakteri yang terinfeksi bakteriofag itu adalah bakteri Escherichia coli yang terdapat pada usus besar manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat virus bagi manusia. Nah, kebanyakan orang beranggapan bahwa virus merupakan sesuatu yang sangat ditakuti dan sangat merugikan. Tapi ternyata virus pun bisa memberikan manfaat bagi manusia. Nah, manfaat virus bagi manusia yang pertama adalah dalam memproduksi vaksin. Nah, vaksin merupakan patogen atau si virus itu tersendiri yang sudah dilemahkan. Nah, jadi si para ahli ini membuat vaksin dari virus yang dilemahkan atau dari virus mati. Nah, jika si orang tersebut disuntikan vaksin dari yang virus mati tersebut, maka tubuh dari orang tersebut akan memproduksi antibodi. Jadi, kelak jika si orang tersebut terserang patogen yang sesungguhnya, tubuhnya telah kebal karena telah memiliki antibodi bagi patogen tersebut. Manfaat virus selanjutnya adalah dalam memproduksi interferon. Nah, interferon tersendiri merupakan protein kecil yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Melalui rekayasa genetika, gen yang mengendalikan produksi interferon, misalnya interferon alfa untuk manusia, dicangkokkan ke dalam bakteri Escherichia coli. Lalu, manfaat virus yang lainnya adalah dalam memproduksi antitoksin. Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang virus. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.